Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh email marketing, mobile marketing, sosmed marketing terhadap consumer buying, proses pada creative organization di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Yang beranggotakan kelompok yang pertama Crystal Life dengan NIM 154, yang kedua Denis Alfiansah Subagja dengan NIM 160, yang ketiga ada Kiradat dengan NIM 164 dan Ilham Ariansa 168, Purt Konrad Burobi dengan NIM 172 dan Gilmasas dengan NIM 173. Review literatur, definisi per variabel. Menurut penelitian Nunik et al. Pada tahun 2019, pemasaran media sosial adalah kegiatan komunikasi pemasaran interaktif antara perusahaan dengan pelanggan, begitupun sebaliknya, untuk menciptakan penjualan produk maupun jasa dari perusahaan tersebut. Dalam pengaturan ini, elemen-elemen yang mendasari sosial perdagangan seperti hubungan sosial dan pertukaran sosial, membangun kepercayaan. MN Hajili pada tahun 2014. Definisi variabel. Menurut Kurniawan pada tahun 2012, email marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan pack khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital lain. Email marketing juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang diskon, barang terbaru, ongkir gratis, sehingga konsumen mudah mencari tahu apakah ada diskon atau barang-barang terbaru. Definisi per variabel mobile marketing secara luas dapat didefinisikan sebagai penggunaan media seluler sebagai alat komunikasi pemasaran atau distribusi dari setiap jenis pesan promosi atau iklan kepada pelanggan melalui jaringan nirkabel atau strategi pemasaran khusus yang berfokus pada berbagai saluran seluler untuk menampilkan produk atau layanan kepada calon pelanggan yang menggunakan saluran tersebut. Selanjutnya di sini ada definisi per variabel. Proses keputusan pembelian konsumen mengacu pada proses pengambilan keputusan yang diawali dengan konsumen membeli barang atau jasa dengan imbalan uang di pasar. Ini membantu penjualan atau pemasar dalam penjualan barang atau jasanya di pasar jika seorang pemasar memahami perilaku konsumen yang berkaitan dengan proses keputusan pembelian konsumen terhadap suatu barang atau jasa, maka pemasar tersebut dapat berhasil dalam menjual barang atau jasa tersebut. Selanjutnya di sini ada cara belakang, yaitu non-bisnis merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk tujuan lain selain mendapatkan keuntungan finansial. Tujuan dari non-bisnis biasanya berkaitan dengan kepentingan sosial, kemanusiaan, atau pelayanan publik. Aktivitas non-bisnis seringkali dilakukan oleh organisasi, nirlaba, atau pemerintahan. Menurut PSAK nomor 45, pengertian dari organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Secara digital saat ini, media digital sudah menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini juga berlaku bagi organisasi amal. Maka organisasi amal perlu memanfaatkan media digital untuk menjangkau ataupun mengedukasinya. Selanjutnya di sini ada permasalahan hasil survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial atau LPPES Universitas Indonesia tahun 2023 ditemukan bahwa minat beli masyarakat terhadap produk dan jasa ditawarkan oleh organisasi nirlaba masih rendah. Survei tersebut melibatkan 100 responden yang dipilih acak, merujuk bahwa 30% responden saja pernah membeli produk atau jasa dari organisasi nirlaba, sementara 70% responden lainnya mengaku belum pernah membeli produk atau jasa dari organisasi nirlaba. Selanjutnya ada keterbatasan dan pembaharuan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel yang sedikit atau terbatas. Sampel yang terbatas bisa menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi atau populasinya karena tidak lebih luas. Dan pembaharuan penelitian ini juga terletak pada topik dan lokus yang belum banyak peneliti lakukan penelitian sebelumnya. Dan juga ini perlu dikaji karena memiliki potensi untuk memberikan pemahaman terbaru. Berikut ada fenomena penelitian. Yang pertama, ada manajemen yang tidak efektif. Banyak nirlaba yang belum menerapkan transparansi dalam pengelolaan dananya, serta kurangnya akuntabilitas masyarakat tidak dapat mengetahui apakah dana tersebut digunakan secara tepat atau tidak. Selanjutnya ada kekurangan dana. Data dari Kemenkes
Kemensos RI, jumlah donasi masyarakat kepada nirlaba mencapai 1,2 triliun pada tahun 2022. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan nirlaba untuk menjalankan prokernya. Pada penelitian ini kami menggunakan sampel pada lokus Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah penduduk sekitar 1,85 juta kurang lebih jiwa. Menurut data statistik BPS pada tahun 2023, jumlah sampel yang diambil adalah 80 orang. Hal ini mewakili dari 0,023% penduduk dari jumlah populasi Kabupaten Bandung Barat. Terus teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah simple random sampling, dan lokus penelitian kami di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Wilayah ini memiliki populasi yang besar serta heterogen dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Selanjutnya ada populasi KBB. KBB terdiri 16 kecamatan, yaitu Batu Jajar, Cihampelas, Cikalongwetan, Lembang, Ngamprah, Padalarang, dan lain-lain. Berikut adalah model konseptual dari penelitian kami. Diduga email marketing berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses. Selanjutnya ada mobile marketing berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses, dan social media marketing berpengaruh signifikan terhadap consumer buying proses. Terakhir, email marketing, mobile marketing, serta sosial media marketing berpengaruh simultan terhadap consumer buying proses. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian yang variabel pertama yaitu email marketing dengan dimensi offer atau penawaran. Indikatornya itu kementerian produk yang ditawarkan melalui email. Selanjutnya kesesuaian harga produk antara penawaran melalui email dengan aplikasi. Selanjutnya yang dimensi kedua ada aplikasi atau web. Indikatornya adalah daya tarik aplikasi atau web, kesesuaian produk yang ditawarkan di aplikasi web dengan kondisi yang ada. Selanjutnya ada kelengkapan informasi produk di aplikasi. Yang terakhir, kemudahan dalam mengakses informasi dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, dimensi ketiga ada komunikasi. Indikatornya itu kesesuaian isi email web dengan kenyataan yang didapatkan. Selanjutnya, kemudahan yang dikomunikasikan pihak perusahaan dalam memahami informasi dalam web tersebut. Dan yang kedua, variabel kedua ada mobile marketing. Yang pertama adalah menariknya iklan yang disampaikan melalui smartphone. Selanjutnya, menarikan dari preferensi melalui smartphone. Selanjutnya, keterlibatan pihak marketing e-commerce dalam melayani konsumennya. Dan yang terakhir, ketanggapan customer service dalam menanggapi keluhan dari konsumen. Selanjutnya ada sosial media marketing dengan indikator manfaat sosial media yang dapat memberikan kemudahan bagi individu. Selanjutnya, kemudahan mencari informasi produk di media sosial dan keakuratan sosial media dalam memberikan informasi produk, keefisienan iklan produk di media sosial, dan kemampuan pihak marketing dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, yang terakhir, variabel customer buying process, dan dimensinya ada transaksional, referensi, preferensi, dan eksploratif. Dengan indikator yang pertama, keinginan untuk membeli produknya, keinginan untuk mempromosikan produk pada orang lain, keinginan untuk menjadikan lembaga nirlaba sebagai pilihan individu dalam memberi produk, dan yang terakhir, keinginan untuk mencari informasi lebih mengenai produk pada. Baik, lalu ada hasil penelitian yang itu profil responden. Yang pertama ada usia. Responden penelitian ini sebagian besar berusia muda dengan kelompok usia 17 sampai 25 tahun, yaitu 75%, usia 26 sampai 35 tahun 11,3%, lalu usia 36 sampai 45 tahun 7,5%, usia 46 sampai 55 tahun 3,7%, dan untuk usia lebih dari 55 tahun 2,5% dari total responden. Lalu yang kedua ada domisili, yaitu responden penelitian ini semuanya berdomisili dari Kabupaten Bandung Barat. Lalu yang ketiga ada pekerjaan. Mahasiswa merupakan kelompok pekerjaan yang paling banyak, diwakili dengan 33,8% responden. Pegawai swasta sebesar 30%, wirausaha sebesar 15%, dan kelompok pekerjaan lainnya cukup banyak sekitar 18,5% responden dalam penelitian ini. Lalu yang keempat ada penghasilan. Mayoritas responden penelitian ini memiliki pendapatan kurang dari 3 juta per bulan dengan 48,8% responden dengan pendapatan 3 juta sampai 55 juta per bulan menyumbang 35% dari total responden. Baik, lalu ada yang kelima, ada pernah atau tidak dihubungi. Sebesar 72,5% responden dalam penelitian ini pernah dihubungi oleh lembaga donasi, baik melalui email, handphone, maupun dan media sosial. 27,5% responden tidak pernah dihubungi oleh lembaga manapun. Lalu ada yang keenam, lembaga donasi yang menghubungi.
menghubungi sebesar 23,8% responden dalam penelitian ini sering dihubungi oleh lembaga donasi dompet duafa, lalu sebesar 22,5% dihubungi oleh kitabisa.com, lalu sebesar 15% dihubungi oleh lembaga keagamaan di lingkungan sekitar, lalu sebesar 13,7% oleh rumah yatim, sebesar 13,8% dihubungi oleh yayasan rumah zakat, dan 11 responden lainnya dihubungi oleh lembaga yang lainnya. Lalu ada ketujuh, produk lembaga donasi. Produk donasi dari lembaga donasi yang menarik bagi responden dalam penelitian ini adalah sodako, sebesar 33,8% responden. Lalu 30%-nya adalah zakat fitrah, 25%-nya donasi korban bencana, 7,5%-nya dari zakat penghasilan, dan 3,6% produk donasi lainnya. Lalu yang terakhir ada yang sosial media. Mayoritas responden dalam penelitian ini sebesar 38,8% sering menggunakan Instagram, lalu 35% dari media TikTok, dan 16,2% responden sering menggunakan media sosial Facebook. Sekian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan pengurangan dalam ucapan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.